Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu di mana kita masih membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan dosa besar yang ke-34, yaitu al-khiyanah. Baik, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan dosa besar yang ke-35, yaitu ya at-ta'allum li dunya wa kitmanul ilm. Belajar ilmu untuk kepentingan dunia dan menyembunyikan ilmu. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa maksud ilmu di sini adalah ilmu agama. Jadi tidak boleh seseorang itu menuntut ilmu agama untuk tujuan dunia, untuk mendapatkan misalnya sebuah jabatan, atau dia belajar ilmu agama untuk dipuji oleh manusia, untuk mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Demikian juga kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Artinya ketika dia sudah berilmu, mengetahui mana yang halal, mana yang haram, kemudian ada orang yang bertanya kepada dia, ya, apa hukumnya ini? Enggak boleh kemudian dia menyembunyikan ilmu, mengatakan yang halal itu haram, atau sebaliknya yang haram itu halal. Wajib bagi seorang yang sudah berilmu untuk menjelaskan sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Ini makna dari at-ta'allum lid-dunya wal kitmanul ilm. Mempelajari ilmu agama untuk kepentingan dunia dan juga menyembunyikan ilmu. Baik. Nah, kemudian ada yang bertanya tentang hadis. Ya, hadis tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Nah, ini kan mengesankan bahwa kita boleh belajar agama kepada orang-orang non-muslim. Sehingga banyak orang-orang Islam belajar Islam tapi di negeri-negeri barat. Belajar di UCLA, ya, atau belajar di Oxford, atau belajar di kampus-kampus lainnya, ya. Maka perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Hadisnya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Hadisnya diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Ya. Disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini dikeluarkan oleh banyak para ulama, ya. Bapak bisa lihat di slide, ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kemudian disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ya, dalam Syu'abul Iman, dalam Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa, dan para imam yang lainnya. Namun sanad hadis ini barakallahu fikum kembalinya pada seorang rawi yang bernama Abu Atikah Tharif bin Sulaiman, ya. Dan dia ini disepakati oleh para ulama sebagai perawi yang lemah. Jadi akar dari riwayat ini kepada satu orang, Tharif bin Sulaiman. Dan dia, para ulama semuanya sepakat, ya, bahwa Tharif bin Sulaiman ini adalah seorang rawi yang dhaif, seorang rawi yang lemah. Bahkan sebagian dari para ulama memvonisnya sebagai pemalsu hadis. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, sebelum hadis itu sampai kepada Nabi, dia harus melalui perawi.
Ya, fulan ngambil dari fulan, sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi SAW. Nah, di rangkaian rawi ini ada satu orang rawi yang namanya Tariq bin Sulaiman. Semua ulama sepakat bahwa dia adalah seorang rawi yang lemah. Bahkan sebagian di antara mereka ya mensifatinya sebagai pemalsu hadis. Ya. Sehingga Imam Ibnu Hibban mengatakan tentang hadis ini, batilun la aslalah. Hadis ini batil dan tidak ada asal usulnya. Ya. Bahkan Al-Imam wa hakama Ibnul Jauzi biwad'ihi. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala menghukumnya sebagai hadis palsu. Jadi tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Ya, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Ya, ini adalah hadis palsu walaupun masyhur. Ya, masyhurnya hadis ini tidak kemudian menjadikan hadis itu sebagai hadis yang sahih. Ya, masyhurnya sebuah hadis dalam ilmu mustalahul hadis, masyhurnya sebuah hadis tidak serta-merta menjadikan dia menjadi sahih. Harus dilihat lagi sanadnya. Apakah semua rawi yang di dalam sanadnya itu adalah rawi-rawi yang bisa diterima hadisnya? Nah, kalau misalnya ada seorang rawi dalam sanadnya tersebut memiliki kelemahan atau bahkan sudah divonis oleh para ulama sebagai pemalsu hadis, nggak bisa diterima hadisnya. Ya, maka ini tugas sebenarnya tugas bagi yang pernah belajar ilmu mustalahul hadis untuk menjelaskan kepada kaum muslimin ya mana hadis-hadis yang palsu. Sehingga jangan kemudian setiap ceramah disampaikan utlubul ilma walau bisin. Ya. Kadang-kadang di bangku kuliah, di awal-awal bangku kuliah itu. Ya, di pertemuan pertama dosennya bawakan ini utlubul ilma walau bisin. Ini hadis palsu. Baik ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi penjelasan kepada kita semua tentang kedudukan hadis utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ya. Baik, kemudian beliau membawakan ayat yang berkenaan dengan bab. Jadi dalam satu bab ini Al-Imam Az-Zahabi membawakan dua dosa besar. Ya, karena ini masih berkaitan, masih satu tema, tapi pada hakikatnya ada dua dosa besar yang beliau bawakan. Yang pertama adalah belajar agama untuk tujuan dunia, yang kedua menyembunyikan ilmu agama. Baik. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh beliau, qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Di sini beliau ingin menyampaikan keutamaan belajar ilmu agama. Di mana kita ketika belajar ilmu agama akan muncul khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kemudian niat kita belajar ilmu agama itu adalah dunia, untuk mendapatkan jabatan atau pujian manusia. Kenapa? Karena buah dari ilmu agama tadi adalah khasyatullah, munculnya rasa takut ya di hati seorang hamba. Dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan innama yakhshahu haqqa khasyatihi al-ulama al-arifuna bihi. Hanya saja orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan sebenar-benarnya itu hanyalah para ulama. Kenapa? Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu li'azimi al-qadir al-alim al-mawsuf bi sifatil kamal al-man'uti bi asma'il husna kullama kanatil ma'rifati bihi atamul ilmi bihi wa akmal. Karena semakin orang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang demikian sempurna, maka akan semakin bertambah kanatil khasyatu lahu a'zam wa aktsar. Maka rasa takut ya yang ada pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar. Ya. Jadi orang-orang yang semakin dia belajar syariat Allah, dia tahu bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Dia mempelajari tentang nama-nama dan sifat Allah. Dalam nama-nama dan sifat Allah itu terdapat kemuliaan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melihat ayat-ayat Allah bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, maka akan semakin timbul pengagungan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Ya.
Dia tidak pernah belajar memperdalam agama sama sekali. Nah, inilah tujuan mempelajari ilmu agama, agar seseorang itu semakin besar khasyatullahnya, rasa takut dan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat ini, ada sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas tentang tujuan menuntut ilmu. Ya, atau apa parameter orang itu berhasil dia menuntut ilmu. Ya, kadang orang parameter duniawinya orang menuntut ilmu itu dia dapat gelar. Sarjana apa, ya, S2, S3. Namun kalau ilmu agama ada parameternya sendiri. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-alimu birrahman man lam yusyrik bihi syai'an." Orang yang berilmu tentang Ar-Rahman, ya, kategorinya bagaimana? Lam yusyrik bihi syai'an. Yang pertama, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak melakukan kesyirikan. Jadi standar orang itu berhasil menuntut ilmu, ya, dia tidak melakukan kesyirikan walaupun ilmunya tinggi, tapi kalau dia masih misalnya meminta kepada yang selain Allah, berdoa kepada yang selain Allah, bertawakal kepada yang selain Allah, maka ini indikator bahwa gagal dia dalam menuntut ilmu. Kemudian wa ahalla halalah wa harrama haramah. Kemudian dia menghalalkan apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan, dia haramkan juga. Apa yang Allah halalkan dia halalkan, apa yang diharamkan oleh Allah dia haramkan. Sebagian orang belajar ilmu agama untuk diutak-atik. Kita tahu berapa waktu yang lalu ada orang nulis disertasi untuk menghalalkan zina dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, kata dia di dalam Al-Quran itu ada yang berbicara tentang milkul yamin. Seorang kalau dia punya budak wanita, maka boleh dia setubuhi tanpa adanya ikatan pernikahan. Nah, kata yang membuat disertasi, kita bawa ini ke kasus yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Sehingga tidak semua orang yang hidup satu atap tanpa ikatan pernikahan kita katakan sebagai orang yang berzina. Kenapa? Karena ada dalam Al-Quran itu budak wanita yang dimiliki oleh tuannya boleh disetubuhi tanpa adanya ikatan pernikahan. Padahal para ulama sepakat yang namanya zina itu haram. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinahan. Adapun milkul yamin tidak sama dengan zina. Ini menunjukkan bahwa dia belajar agama bukan untuk menghalalkan apa yang Allah halalkan atau mengharamkan apa yang Allah haramkan, justru sebaliknya, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Jadi orang yang belajar agama justru dia semakin kuat penghalalan dia kepada apa yang Allah halalkan dan pengharamannya terhadap apa yang Allah haramkan. Kemudian wa ayqana wa hafidha wasiyatah. Wa hafidha wasiyatah. Kemudian dia berpegang teguh kepada perintah Allah. Orang yang berhasil menuntut ilmu agama, dia akan konsisten. Ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala akan, ya, dia selalu berusaha untuk menunaikannya. Bukan semakin dia bermalas-malasan untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, kemudian yang keempat kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa ayqana annahu mulaki wa muhasabun bi amalih. Kemudian dia yakin, dia memiliki suatu keyakinan bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan semua amalannya akan dihisab di hadapan Allah. Nah, kita belajar agama ini muncul nggak sifat-sifat seperti ini? Ya, muncul nggak kita misalnya semakin menjauhi kesyirikan, kemudian menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, kemudian semakin berpegang teguh kita kepada ajaran Islam dan semakin kuat keyakinan kita, semakin sadar kita bahwa nanti setelah kita meninggal dunia, amalan-amalan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meninggal dunia, kemudian datang hari kiamat, kita dibangkitkan, lalu kita pun dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu salah dulu aja. Ya, jazakallahu khairan. Ya. Nah, ini beberapa parameter keberhasilan orang yang menuntut ilmu agama. Kemudian beliau berbicara atau membawakan ayat yang berkenaan tentang
menyembunyikan ilmu agama. Ya, maksudnya ketika dia sudah mengetahui suatu perkara ini halal, suatu perkara ini haram misalnya, tapi karena ingin mendapatkan keridhaan manusia, kemudian dia katakan itu halal. Ustaz, apa hukumnya seperti ini, Ustaz? Ya, dari kacamata syariat, oh halal, boleh-boleh saja. Padahal sejauh yang dia pelajari, sejauh yang dia ketahui itu haram. Ini namanya menyembunyikan ilmu. Dosa besar. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk, ya, setelah kami terangkan kepada manusia dalam Alkitab, dalam Al-Quran, ulaika yal'anuhumullah, maka mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yal'anuhumul la'inun, dan dia akan dilaknat oleh seluruh makhluk, ya. Nah, ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa menyembunyikan ilmu suatu dosa besar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, ya, yang sudah jelas dia bukan menyembunyikan ilmunya itu karena tidak sengaja, tapi karena memang sengaja. Dia sudah tahu apa hukumnya, ya, tapi dia mencari-cari keridhaan manusia, ya, agar diterima oleh manusia, sehingga dia sembunyikan ilmu tadi. Contohnya misalnya ada sebagian orang yang berpendapat bahwa menggunakan jilbab bagi wanita muslimah tidak wajib. Padahal penjelasannya dalam Al-Quran atau perintahnya dalam Al-Quran sangat jelas. Tapi kalau dia mengatakan hal yang demikian, nanti dia kehilangan pengikut, dianggap orang ekstrim. Akhirnya dia sampaikan, ya, memakai jilbab itu pilihan. Yang mau pakai silahkan, yang nggak mau pakai jangan mencela orang. Yang mau pakai silahkan, yang nggak mau pakai juga silahkan. Dan yang pakai jilbab jangan mencela yang nggak pakai jilbab. Ada sebagian mengatakan seperti itu. Bahkan di set, ya, di set bagaimana caranya agar pendapatnya itu menjadi kuat. Diambil sebuah hadis, ya. Dan seorang akademisi yang beraliran liberal. Jadi bagaimana cara dia itu mengatakan bahwa jilbab itu diperbolehkan? Dia ambil sebuah hadis yang lemah, yang berbicara tentang siksaan bagi wanita yang tidak berjilbab. Ini triknya ini. Ya, dia bawakan dalil, ya, tentang balasan bagi wanita yang tidak berjilbab. Bahwa nanti di neraka, ya, nanti rambutnya akan dibakar, dia akan disiksa. Kemudian dia bahas yang kesimpulannya bahwa hadis ini lemah. Sehingga karena hadisnya lemah, tidak wajib untuk berjilbab. Padahal dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya berjilbab banyak sekali. Nabi SAW mengatakan kepada Asma binti Abi Bakar, wahai Asma, tidak halal bagi seorang wanita yang sudah balighah, ya, kecuali untuk tampak wajah dan tangannya. Jadi harus pakai jilbab. Ya. Banyak lagi dari perintah dalam Al-Quran untuk mengelurkan jilbab, banyak sekali. Tapi lihat bagaimana cara dia agar orang itu nggak pakai jilbab. Diambil hadis yang lemah, ya, tentang azab bagi wanita yang tidak berjilbab, lalu dikatakan ini hadisnya lemah. Oleh karena itu, yang mau pakai jilbab silahkan, yang tidak mau pakai jilbab juga silahkan, karena hadisnya lemah. Padahal hadis-hadis yang lain masih banyak. Dan saya lihat polanya seperti itu berulang. Misalnya ada orang yang mengharamkan riba, yang kita tahu bahwa riba haram. Kemudian dia ambil hadis yang dhaif, ya, diambil hadis yang dhaif yang berbicara tentang azab bagi orang yang makan riba, kemudian dia katakan bahwa hadisnya dhaif. Sehingga apa? Riba itu tidak haram. Kenapa? Hadisnya dhaif. Dari hadis kemudian hadis-hadis yang lainnya dilupakan. Ya. Maka ini terancam orang yang sudah tahu hukum, ya, berbeda dengan orang yang masih jahil. Orang yang sudah tahu hukum kemudian dia bolak-balikkan hukum tadi lebih parah. Bahkan kata Al-Imam Az-Zahabi kemudian membawakan suatu ayat-ayat selanjutnya, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-174. Habis baterainya ini kayaknya. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, ya, dan menjualnya dengan harga yang demikian murah, maka mereka ini tidaklah memakan, ya, ke dalam perutnya melainkan api neraka. Wala yukallimuhullahu yaumal qiyamah, dan mereka tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan menyucikan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini ayat berbicara tentang orang-orang Yahudi. Jadi orang yang menyembunyikan ilmu, seolah Al-Imam Adz-Dzahabi ingin mengatakan bahwa orang yang menyembunyikan kebenaran, dia sudah tahu dia hukumnya, tapi kemudian tidak dia sampaikan atau dia sembunyikan, ini seperti orang-orang Yahudi yang mereka menyembunyikan ilmu untuk mendapatkan dunia, ya, menyembunyikan ilmu untuk mendapatkan dunia. Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir mengatakan, yakni al-yahud alladhi katamu sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kutubihim allati fi aidihim. Ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang mereka menyembunyikan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Jadi sebenarnya dalam Taurat itu sudah disebutkan tentang nabi akhir zaman. Ya. Jadi kenapa orang-orang Yahudi itu ada di kota Madinah? Ini kan pertanyaan di tengah-tengah kita. Kenapa kok tiba-tiba ada orang Yahudi di kota Madinah yang dulu namanya Yathrib? Mereka itu berada di kota Madinah karena menunggu kedatangan Nabi. Sudah pernah kita sebutkan dalam pelajaran sirah. Karena dalam kitab suci mereka dikatakan bahwa Nabi akhir zaman itu muncul di suatu kota atau suatu tempat yang padanya terdapat pohon-pohon kurma. Kota Madinah banyak pohon kurmanya. Maka mereka tunggu di sana, ya. Bahkan ketika mereka ada konflik sama orang-orang Arab, orang-orang Aus dan Khazraj, penduduk asli kota Madinah, mereka selalu mewanti-wanti, awas kalian, wahai kaum musyrikin. Karena dulu kan orang Madinah sebelum datangnya Islam, mereka sama penyembah berhala. Ya, kata orang-orang Yahudi, awas kalian. Nanti kalau Nabi kami datang, Nabi akhir zaman datang, kami akan memerangi kalian. Ternyata nabinya datang dari kalangan Arab. Maka kemudian mereka menyembunyikan keterangan-keterangan tadi. Yang sebelumnya mereka sudah menanti-nanti kedatangan Nabi, ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, akhirnya mereka sembunyikan. Ya. Mimma tashhadu lahu birrisalah wan nubuwah, fakatamu dzalika li alla tadhhab riyasatuhum wa ma kanu ya'khuduna minal arab minal hadaya. Kenapa mereka menyembunyikannya, menyembunyikan keterangan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka khawatir kepemimpinan mereka akan lenyap. Karena selama ini di sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi ini dianggap sebagai pemimpin, memiliki kelebihan. Bahkan mereka yang menguasai perekonomian kota Madinah ketika itu. Ya, kalau mereka mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai nabi, otomatis nanti kepemimpinannya akan diambil oleh nabi tersebut. Maka mereka takut. Ya. Demikian juga ada bingkisan-bingkisan yang sering mereka terima sebagai bentuk pemuliaan kepada orang-orang Yahudi. Ya, mereka takut itu semua akan hilang. Ya. Fa khasyu la'anahumullah in azharu dzalika ayattaba'un nas wa yatrukuhum. Dia khawatir, mereka khawatir kalau mereka sampaikan, oh inilah nabi yang kami tunggu, maka kemudian orang-orang penduduk kota Madinah meninggalkan mereka dan kemudian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakatamu dzalika ibqa'an ala ma kana yahsul lahum min dzalik. Maka mereka pun menutupi, ya, berita tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak hilang apa yang mereka selama ini peroleh. Ya. Jadi ini ayat berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Maka orang-orang yang dia menyembunyikan ilmu, ya, untuk karena kedudukan, karena sebuah posisi dia sembunyikan itu, maka pada hakikatnya sama dengan orang-orang Yahudi yang takut kehilangan dunia mereka, ya, kalau ilmu itu disampaikan. Selama ini sudah dapat penghormatan dari penduduk kota Madinah, ketika disampaikan hilang itu semua, maka mereka tidak menyampaikan kebenaran. Ya.
Ini ayat yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi untuk menunjukkan ya buruknya orang yang menyembunyikan ilmu. Padanya ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian kalau mereka menyembunyikan ilmu untuk mendapatkan sesuatu dari dunia, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma yaquluna fi butunihim illa nar. Apa yang mereka makan itu pada hakikatnya adalah api neraka. Anda menyembunyikan kebenaran untuk mendapatkan harta dari manusia, maka pada hakikatnya yang Anda makan itu adalah api neraka. Ya, naudzubillah. Maka sebenarnya berat tanggung jawab bagi orang yang berilmu. Ya, Al-Imam Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita membaca biografi beliau, Masya Allah, beliau adalah orang yang tegas menyampaikan ilmu. Ketika muncul fitnah khalqil Quran, ketika itu kekhilafahan Abbasiyah ya diliputi oleh pemahaman yang menyimpang. Ini pemahaman yang mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk ciptaan Allah. Yang konsekuensinya apa Bapak-Bapak? Kalau Al-Quran itu makhluk ciptaan Allah, yang namanya makhluk pasti ada kekurangan. Artinya apa? Kalau ada kekurangan, kita nggak wajib untuk mengikutinya. Sama, Al-Quran dengan kita sama-sama makhluk Allah. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Ya. Tapi Imam Ahmad ketika itu tetap dia mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk yang Allah ciptakan. Apa konsekuensinya beliau menyampaikan kebenaran? Beliau dipenjara, beliau dicambuk, beliau disiksa. Tapi beliau bersabar. Kenapa? Ilmu nggak boleh disembunyikan. Sebagian para ulama ketika itu karena khawatir dengan siksaan khalifah, ya mereka istilahnya bersandiwara, mengucapkan bahwa mengucapkan seolah-olah apa yang diinginkan oleh pihak penguasa. Tapi Imam Ahmad nggak mau. Kenapa kata beliau? Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, kenapa engkau tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh manusia? Nah, kalau saya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh manusia, kemudian semua orang mengikuti, siapa yang tanggung dosanya? Ya, nah itu ulama yang sejati. Dia takutnya itu kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Resiko kita disiksa di dunia ini lebih ringan daripada disiksa di akhirat. Itulah tanggung jawab seorang ulama. Dia mengatakan apa yang benar di hadapan umat. Tapi kalau misalnya dia ya sudah apa yang diinginkan oleh penguasa, justru dia yang tukang stempel. Ya, ini boleh nggak? Oh boleh, stempel. Ini halal nggak? Halal, stempel. Hati-hati ya. Dan pernah juga mungkin kita ceritakan di sini kisahnya Mufti Tunisia. Jadi Tunisia itu negara sekuler. Di awal-awal Tunisia merdeka dari Prancis, dia langsung dikuasai oleh pemerintahan yang sekuler. Presiden pertamanya itu namanya Habib Bourguiba. Nah Habib Bourguiba ini karena dia pemikirannya sekuler, dia mengatakan, dia punya pendapat, ya, pendapatnya jauh lah dari Islam. Dia katakan bahwa negara kita ini baru merdeka, butuh untuk membangun. Ya. Kalau semua rakyatnya puasa di bulan Ramadan, maka proses pembangunan akan terhambat. Ya. Maka apa? Dia pengen agar kaum muslimin di Tunisia itu nggak usah puasa. Ayo kita membangun. Pembangunan sedang membutuhkan tenaga kita. Jangan berpuasa. Maka dia meminta legitimasi dari Mufti Tunisia ketika itu. Siaran live di radio. Belum ada TV ya. Siaran live di radio. Tolong kamu sampaikan kepada penduduk Tunisia ya agar jangan puasa. Ya. Kemudian begitu live, pertama presidennya yang kasih sambutan. Kemudian dia persilahkan sang mufti untuk menyampaikan hal yang sesuai dengan apa yang dia inginkan tadi. Tapi apa kata mufti? Ra'isukum hadza, presiden kalian ini menginginkan kalian untuk tidak berpuasa. Walakin akan tetapi Rabbukum azza wajal, Rabb kalian azza wajal ya memerintahkan kalian untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Fa'atihu, maka taatilah Rabb kalian. Berani ngomong Pak, live padahal di depan presidennya. Nah, seperti itulah memang tanggung jawab seorang yang berilmu, dia harus menyampaikan yang benar itu benar. Ya.
Kalau dia menyampaikan sekedar menjadi legitimasi ya kemungkaran, maka sama dia dengan orang-orang Yahudi. Ya, dia makan ma yaquluna fi butunihim illa nar. Apa yang dia makan karena keputusannya tadi, fatwanya tadi, maka dia dapatkan harta dari sana, dia tidaklah memakan kecuali api neraka. Naudzubillah. Ya. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mulai membawakan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang berkenaan dengan menuntut ilmu. Ya, tadi yang berkenaan dengan menyembunyikan ilmu, sekarang yang berkenaan dengan niat untuk menuntut ilmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya hadis Abu Hurairah, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhallah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu dituntut untuk mengharap wajah Allah. Nah, ini dalil bahwa ada ilmu yang memang harus ikhlas karena Allah, ada ilmu yang kita tidak memerlukan ikhlas karena Allah. Ini tadi yang kemarin yang kita sebutkan dari ucapannya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya, Al-Imam Al-Ghazali membagi ilmu itu menjadi ilmu syariat dan ilmu bukan syariat. Kalau ilmu syariat, apa itu ilmu syariat? Ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mau tidak mau orang mempelajarinya harus ikhlas karena Allah. Tapi kalau ilmu non syariat, tidak ada beban bagi dia untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah. Jadi nggak apa-apa misalnya belajar ilmu arsitektur, bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan pekerjaan, nggak jadi masalah. Belajar ilmu IT, ya, untuk apa? Untuk mendapatkan pekerjaan, untuk bikin perusahaan IT, nggak jadi masalah. Karena memang tidak dibebani dalam syariat untuk ikhlas. Tapi kalau belajar ilmu syariat, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, mau tidak mau Anda harus ambil resiko. Niatnya harus ikhlas. Ya. Kenapa? Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhallah. Karena barang siapa yang mempelajari ilmu yang itu diperuntukkan untuk mencari wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya, kemudian dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan aroma surga pada hari kiamat nanti. Naudzubillah. Ya. Yakni rihaha, ya, arfal jannah maksudnya adalah aroma surga. Ya. Ini memang beresiko. Menuntut ilmu agama kalau dia ikhlas karena Allah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak ikhlas, dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Ketika mensyarah hadis ini, Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan, wa amma haditsu Abi Hurairah fa huwa fi man talaba ilman mimma yabtaghi bihi wajh Allah. Hadis ini berbicara tentang orang yang menuntut ilmu yang memang harus diikhlaskan untuk mencari ridho Allah. Wa dzalika huwa ilmu syar'i, yaitu ilmu syar'i, ilmu kitabillah wa sunnah. Ya, yaitu ilmu kitabullah dan sunnah. Artinya jangan dibawa hadis ini kemudian, oh kamu belajar ilmu arsitek harus ikhlas karena Allah. Tidak ada kewajiban. Kamu belajar ilmu kedokteran harus ikhlas karena Allah. Tidak ada kewajiban. Kalau dia ikhlas karena Allah, bagus. Misalnya dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ya bagus. Tapi kalau misalnya dia memang untuk cari pekerjaan, untuk cari nafkah, nggak jadi masalah. Nggak dibebani dia untuk ikhlas. Yang dibebani untuk ikhlas, katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan apa yang beliau sampaikan ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yaitu ilmu syar'i, ilmu kitabullah dan ilmu sunnahnya Nabi SAW. Ilmu yang kalau bahasa filsafat ilmunya itu, epistemologinya itu adalah Al-Quran dan sunnah. Karena ilmu kan didapatkan banyak-banyak ya. Epistemologinya banyak. Ada yang dari pengamatan,
ya, ada yang dari riset, ya, ada yang dengan pemikiran akal, ya. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi dia ilmu yang diperoleh dengan akal, pemikiran, ya. Kemudian misalnya perubahan zat kimia, ini dari penelitian, dari pengamatan, nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya perubahan apalah zat yang mungkin baru ditemukan misalnya. Ini epistemologinya bukan Al-Quran dan Sunnah. Maka sekali lagi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud, yang diancam dalam hadis ini adalah orang-orang yang belajar ilmu syar'i, ilmu kitabullah wa sunnah. Ya. Idza talaba al-insanu ilman min ilmi kitabi wa sunnah la yuridu illa an yanal bihi aradu minad dunya lam yajid arfal jannah, yakni rihuha. Apabila seseorang itu belajar ilmu Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, namun dia tidak menginginkan kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga sama sekali. Padahal wa anna rihaha sayujad min masirati kada wa kada. Padahal dari jarak yang sangat jauh pun aroma surga itu bisa tercium. Tapi karena dia menuntut ilmu agama, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak bisa dia dapatkan. Bau surga saja tidak bisa dia dapatkan. Contohnya bagaimana orang yang menuntut ilmu agama untuk tujuan dunia, beliau berikan contoh. Famathalan, law anna insanan ta'allama ilmal aqaid li ajli an yuqal fulanun jayyidun fil aqidah. Ya. Misalnya ada seseorang dia belajar ilmu akidah, ya, ilmu usuluddin, untuk dikatakan, untuk dipuji oleh manusia, fulan jayyidun fil aqidah. Fulan ini bagus penguasaannya terhadap ilmu akidah. Jadi dia belajar sungguh-sungguh agar mendapatkan pujian oleh manusia. Oh, fulan ini sangat mendalam pemahamannya terhadap usuluddin. Maka ini termasuk untuk mendapatkan dunia. Auli ajli an yudhaf, atau agar dia diangkat sebagai pegawai. Ya, belajar ilmu agama untuk diangkat untuk sebagai pegawai. Wa ma asbaha dzalik, atau yang serupa dengan itu. Atau dia belajar ilmu fikih, atau dia belajar ilmu tafsir atau ilmu hadis agar manusia memuji-mujinya, maka ini semua terancam tidak mendapatkan bau surga. Naudzubillah. Maka belajar ilmu agama, ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memang perlu kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kita. Kalau kita ikhlas niat kita, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah. Namun ketika tidak ikhlas niat tersebut, ya, justru akan menjauhkan seseorang dari surga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah masih akan ada pembahasan ini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, ya mungkin kita sediakan waktu di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.